kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام
وهما من أعظم وكفى بهما من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال تبارك وتعالى في القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini di siang hari yang penuh dengan keberkahan di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram, yaitu bulan yang sangat mulia setelah bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu bahwasanya bulan yang mulia dan bulan yang afdal setelah bulan Ramadan yaitu bulan Muharram. Hadirin yang mulia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang tidak pernah terputus yang Allah berikan kepada kita dari kita lahir dalam rahim kedua orang tua kita, ibu kita, sampai pada detik ini. Dengan sadar ataupun tidak sadar, Allah berikan nikmat kepada kita. Bahkan ketika kita tidak sadar dalam keadaan tidur pun, Allah berikan nikmat, yaitu nikmat udara, nikmat bernafas, yang seandainya saja 5 menit saja Allah hentikan nikmat udara ini, mungkin pasti dan pasti kita akan binasa. Maka dari itu penting kita bersyukur atas nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yaitu marilah kita bersalawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita ini sampai kepada beliau, sampai kepada keturunan anak istri beliau, para tabi'in dan para pengikutnya, dan pasti akan sampai kembali kepada kita sebagai umatnya yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga rangkaian yang saya sampaikan tadi merupakan salah satu daripada rukun khutbah yang harus disampaikan oleh seorang khatib ketika menyampaikan khutbahnya, yaitu dengan bertakmir, bersalawat, dan yang terakhir bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita pernah menjelaskan bahwasannya karena pasti kita setiap khutbah itu selalu disampaikan wasiat takwa. Para ulama pernah menceritakan bahwasannya, mengisahkan dalam suatu riwayat, bahwasanya seandainya manusia ataupun jamaah yang hadir pada sholat Jumat merenungi ataupun memahami daripada setiap wasiat takwa yang disampaikan oleh khatib, maka bahwasanya kalimat takwa itu, wasiat takwa itu, maka sangatlah menentukan
arah kehidupan kita. Dengan wasiat takwa yang senantiasa disampaikan, diingatkan, akan membuat hidup kita ini semakin berarah, membuat hidup kita ini semakin mengerti, semakin tahu bagaimana ketentuan-ketentuan syariat yang Allah berikan kepada kita untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Yang takwa itu sendiri secara uraian menjauhi segala larangan Allah, mendekatkan diri segala perintah Allah, yang bermakna artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah taala, adapun judul khutbah yang ingin saya uraikan pada kesempatan yang singkat ini yaitu 3 misi utama manusia di dunia. Hadirin yang mulia, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, yaitu di dunia itu menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Sebagaimana yang telah termaktub di dalam surah Ad-Dariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali melainkan beribadah kepadaku. Para mufassirin ataupun para ulama tafsir menafsirkan ayat illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, yang berarti bahwasanya kita sebagai hamba manusia senantiasa tunduk, takut, merendahkan diri di hadapan Allah. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Tidak menyombongkan diri dengan segala kekuasaan, kemegahan apapun yang kita miliki di dunia. Hadirin yang mulia, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita yang pertama hanya beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah ini bukan karena Allah ingin disembah, tapi kita menyembah Allah karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sembah Allah ataupun tidak, keagungan Allah, kekuasaan Allah, kejayaan Allah tidak akan pernah runtuh. Tidak akan ada pengaruh sepersen pun bagi kita. Maka hadirin yang mulia, seorang ulama hadis mengatakan, Syekh Shibli pernah mengatakan seperti ini, "Wahai manusia, taatlah kalian kepada Allah sejauh mana kalian butuh kepada Allah, maka bermaksiatlah kalian kepada Allah sejauh mana kalian betah tinggal di dalam neraka." Kalau kita bisa memahami kalimat yang disampaikan oleh beliau bahwasanya taatlah kepada Allah selagi mana kita butuh kepada Allah. Pertanyaan ini menandakan bahwasanya kita ini setiap saat, setiap detik tidak pernah tidak butuh kepada Allah. Kita senantiasa butuh kepada Allah. Yang kedua, bermaksiatlah kalian kepada Allah. Silakan kalian bermaksiat apabila kalian betapa tinggal di dalam neraka. Tidak ada manusia yang betah tinggal di dalam neraka. Jangan tinggal di dalam neraka, mendengar kata neraka saja kita sudah merinding. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Kalau dalam hati kita punya iman, maka mendengarkan surga neraka itu pasti dia akan merinding. Begitulah imannya para sahabat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua, Allah menciptakan kita di dunia ini, yaitu tujuannya yaitu menjadikan kita sebagai manusia ini seorang khalifah. Ini termaktub di dalam suratul Baqarah ayat ke-30. Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, menyuruh kepada para malaikat bahwasanya Allah taala hendak menjadikan manusia ini sebagai pemimpin khalifah di permukaan bumi ini. Ini membuat seluruh malaikat di penjuru langit sangat tidak setuju dengan keputusan Allah ini. Seakan-akan malaikat membantah ataupun ragu-ragu dengan keputusan yang Allah berikan bahwa ingin menjadikan kita sebagai manusia seorang khalifah. Maka dari itu malaikat menjawab, "Apakah engkau mau menjadikan khalifah pemimpin mereka yang senantiasa menumpahkan darah?" Karena malaikat paham, malaikat tahu, karena kebiasaan kita sebagai manusia ini selalu membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Dengan perkataan malaikat, bantahan malaikat ini, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Aku lebih tahu daripada kalian." Bahwasanya hadirin yang mulia apa? Allah pun tahu. Kata ulama, Allah pun tahu kita ini pasti ada sisi negatifnya.
Pasti ada keburukan-keburukan yang kita lakukan, tapi ulama kita mengatakan bahwasanya sisi keburukan kita ini lebih banyak daripada sisi kebaikannya. Maka dari itulah Allah menjadikan kita yakin terhadap kita sebagai manusia, menjadikan kita sebagai manusia adalah seorang khalifah. Maka dari ini semua yang harus kita pahami, ini merupakan beban yang harus kita pikul bersama. Kepercayaan Allah terhadap kita menjadikan kita sebagai pemimpin, maka kita harus jaga menjadikan diri kita sebagai pemimpin yang betul, yang takut kepada Allah sebagaimana takwa itu sendiri. Hadirin yang mulia, ketika seorang pemimpin ini ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini akan baik, keadaan sesuatu pun akan baik. Yaitu kita seorang pemimpin bagi rumah tangga, memimpin anak istri kita, pemimpin kepala desa, camat dan sebagainya, ada semua kepemimpinannya. Maka dari itu hadirin yang mulia, kita betul-betul menjaga kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Setidaknya kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, bisa membahagiakan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita yang baik. Hadirin yang mulia, misi yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia ini, yaitu menjadikan kita ini umat yang terbaik. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ali Imran, kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Tujuan Allah yang ketiga, misi yang ketiga, Allah Ta'ala ciptakan kita ini menjadi seorang dai. Tidak Allah katakan menjadi seorang alim, tapi seorang dai. Kuntum khayra ummah, kalian sebaik-baiknya umat. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita ini adalah umat terakhir, yaitu umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ada tugas dan tanggung jawab yang dulu Nabi pernah lakukan, yaitu tugas dakwah. Ini tugas dakwah ini dibebankan kepada kita sebagai umat. Pada zaman sekarang ini banyak orang lupa akan hal ini, meninggalkan perintah dakwah ini sendiri. Bahkan kata Sayyidina Ali, maka berdakwahlah kalian itu sebagaimana sesuai dengan keadaan di zaman itu. Seorang presiden berdakwah dengan kekuasaannya. Bahkan dikatakan dalam satu hadis yang mahfudnya bahwasanya seorang mujahid dia berdakwah dengan pedangnya, seorang muazzin dia berdakwah dengan azannya, seorang mubalik dia berdakwah dengan isi-isi ceramah ataupun mau'izah hasanah yang disampaikan kepada umat. Maka dari itu jangan pernah bosan di antara kita semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa menjalankan kewajiban kita, yaitu berdakwah. Bukan hanya sekedar kita beriman dan beramal soleh saja, bukan. Karena perintah dakwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, taat kepada Allah bagaimanapun cara kita, sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita. Intinya apa? Intinya yaitu dakwah ilallah, mengajak manusia, mengajak umat Nabi Muhammad SAW untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akan tiba masanya. Bagaimana kita jadikan hidup kita ini untuk kebaikan, mati dalam kebaikan. Bagaimana menjadi kebaikan ini maksud dan tujuan kita. Hidup kita untuk melakukan kebaikan, mati dalam kebaikan, mati-matian dalam kebaikan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bagaimana dikatakan para sahabat itu radhiyallahu anhum wa radwan. Para sahabat itu sudah ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Begitu pun yang kita inginkan hari ini yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha al-azim wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.